Halo YouTube, jumpa lagi. Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan bercerita tentang komik berjudul Superman dan The Flash produksi tahun 1985 original DC Comics Inc. Mohon dukungannya dengan subscribe-nya agar saya bisa bersemangat terus untuk cerita-cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Sulit untuk melukiskan. Bukan dari bumi ini. Bukan sebuah pesawat. Bergerak melesat pada kecepatan yang sulit ditangkap mata biasa. Mendadak terlihat. Flash. Manusia tercepat di bumi. Hendak menyelidiki. Dengan kecepatan supernya. Mengejar. Benda apakah itu? Selain Kid Flash dan Superman, tak ada yang mampu secepat itu. Apalagi, ia bukan berpacu denganku. Tapi juga menyerangku. Zigzag di depanku lebih cepat dari yang kubayangkan. Wah, baiknya aku menginjak tanah. Lihatlah, apa yang terjadi? Zigzag super cepat merubah jadi angin putar. Molekulku jadi energi murni. Aku terseret. Kesulitan terburuk yang pernah aku hadapi. Haruskah kulakukan? Flash. Sambaran petir dan tumpahan bahan kimia pada ilmuwan polisi Barry Allen membuatnya menjadi manusia tercepat. Superman. Diroketkan semasa bayi dari planet Krypton. Kal-El tumbuh di bumi sebagai pahlawan besar. Esoknya, 2 mil di sebelah timur Miami. Bayangkan. Orang garang seperti Morgan Edge mentraktir kita 2 hari pelayaran keliling Florida. Sayang Lois tugas keluar. Kalau dia tahu, pasti akan menyesal. Juga teman kita Clark yang pemalu, tak merasakan hangatnya matahari Florida. Lana benar, Clark, berlengan panjang pada suhu 90 derajat? Kulitmu tidak sesensitif kulitku, Jimmy. Yang jelas tidak sekebal kulitku. Tapi alasan mereka benar. Aku harus belajar santai, dan, astaga, harus tinggalkan kapal ini. Clark Kent, mau kemana lagi kau sekarang? Oh, Lana, seperti tidak mengenal penyakitnya saja. Kita di laut kan? Apalagi kalau bukan mabuk laut yang membuatnya lari ke kabin? Aku heran ia tahan selama ini. Kau benar Jimmy? Aku semakin yakin. Clark tidak akan pernah berubah. Pembaca, perhatikan sinyal Liga Keadilan di sabuk si manusia baja. Mengeluarkan alarm darurat ultrasonik kepada anggotanya. Secepat Superman melesat ke angkasa, secepat itu pula lenyap kecurigaan Lana dan Jimmy. Waduh! Baru kali ini lihat ikan paus sedekat ini. Cepat Jimmy ambil kameramu dan bidiklah. Flash. Dialah pasti yang mengirim SOS kepadaku. Baru kali ini dia mau membagi kesulitannya kepadaku. Sejak dia terpaksa membunuh musuh bebuyutannya untuk menyelamatkan jiwa calon istrinya. Hidupnya merasa diganggu mimpi buruk yang berkepanjangan. Lagi pula di antara anggota Liga Keadilan, hanya dia yang pernah menghadapi penjahat manslaughter. Kurasa akulah yang lebih tertarik pada kasus Flash daripada yang lain. Karena aku, dia tidak diberhentikan dari keanggotaan Liga Keadilan. Beberapa detik dan ribuan mil kemudian, pendengaran super membawa jejak Flash kemari. Tapi dia tak tampak di sini. Di mana dia? Benda bersinar aneh di depan itu. Mungkin Flash telah dilahapnya setelah mengirimkan signal. Terlambatkah aku menolongnya? Pandangan superku melihat keanehan. Sinar X-ku menjadi kabur setelah melihat pusat angin putar raksasa ini. Mungkin bisa memberi jawaban apa yang telah terjadi atas diri Flash di sini. Sulitnya. Hanya ada satu cara untuk menyelidikinya. Yaitu masuk ke dalamnya. Suara menggelegar terdengar saat si manusia baja memasuki ruang dan waktu. Seperti yang kuduga. Angin putar ini merupakan jalan menuju antar dimensi di kosmos antara dunia nyata kami dan dunia ini. Susunan awan. Lautan luas yang berbuih mengalir ke cakrawala. Batasan yang belum mulai diselidiki oleh manusia di bumi. Pertanyaanku, apakah Flash berada di sini? Kalau ya, mengapa? Saat ku masuki dimensi ini, pandangan teleskopikku melihat sebuah kota terapung. Mungkin di sana dapat kutemukan jawaban dari teka-teki yang membawaku kemari. Pengamatan telah dilakukan. Ya, persis seperti yang kita duga. Kini apalagi yang ditunggu? Tidak perlu diragukan lagi. Dia melihat ke angkasa. Apakah dia curiga awan ini bukan awan biasa? Kita pun tidak dapat menentukan mana yang normal atau tidak baginya.
Masuk akal, dia memasuki dimensi yang asing baginya. Yang jelas kehadiran kita tidak diketahuinya. Pasti ada sesuatu. Aku melewati kota besar yang hancur berantakan. Dan menurut pandangan Super, kerusakan ini akibat dari suatu getaran maha hebat. Ingin ku ketahui. Sejak kedatanganku di kota berteknologi tinggi ini, tak satu pun penduduknya yang tampak. Kuharap mereka tidak sembunyi karena kehadiranku. Mungkin mereka masih takut kejadian seperti ini akan terulang kembali. Pendatang itu memiliki basis fisik yang sama. Layar analisa menunjukkan beberapa perbedaan. Untuk jelasnya terbaca di data manusia ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Kita tidak punya pilihan lain. Moore berkata benar, kita harus menyerang sebelum diserang. Dan jangan menyerah. Getaran sekecil apapun, cukup membahayakan kita. Serang. Krypton yang A. Sasaran terbidik. Sulit ku percaya. Semudah itu menyingkirkannya? Kuharap masih ada cara yang lain. Tidak ada pilihan lain. Melihat akibatnya, tidak sia-sialah usaha kita. Kita tidak ingin negeri kita dihancurkan oleh pendatang dari luar. Kini penduduk telah menampakkan diri. Cobalah menjelaskan apa yang terjadi di sini. Astaga, dia masih hidup. Kini kita akan dibunuhnya dengan mudah. Kita korban tak berdaya. Tunggu dulu. Sebaiknya aku perkenalkan diri. Di sana mereka memanggilku Superman. Dan aku selalu di pihak kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, aku ingin menolong kalian. Kalau aku dapat membantu, kurasa kita harus mempercayainya. Ata-atanya mengandung kebenaran. Yang satunya pun mulainya amat ramah. Sampai akhirnya ia berkhianat dan menghancurkan kota kita. Tunggu. Dia, yang kau sebut. Apakah dia yang telah menyebabkan kehancuran mengerikan ini? Sulit ku percaya. Kini kamilah yang akan bicara kebenaran, Superman. Temanmu membabi buta tanpa alasan yang jelas. Menggunakan kecepatan luar biasa untuk membuat getaran yang menyebabkan kehancuran seperti yang bisa kau lihat. Pasti ada kekeliruan. Dia yang kau maksud adalah temanku yang dikenal sebagai Flash. Dan kujamin dia tak akan menteror orang-orang yang tak berdosa dengan kekuatannya. Semuanya telah jelas terbukti. Superman menolak untuk menerima fakta versi bangsa Norkan. Sudah kuduga. Kalau begitu kita harus menunjukkan bukti nyata kepada manusia Krypton itu. Seperti orang bumi bilang, percaya setelah melihat. Dugaanku adalah tindakan Flash di sini pasti dengan alasan tertentu. Motif yang tak kalian pahami. Pengrusakannya bukanlah pekerjaannya. Rao, itu Flash. Kalau ada yang tidak kami ketahui tentang dirinya Superman, mungkin kau dapat menjelaskannya kepada kami. Seperti kau lihat, lagi-lagi Flash menyombongkan kecepatannya di hadapan kita. Untunglah, menara Omina yang kali ini jadi sasarannya sudah tidak dihuni lagi. Tapi bilakah semua ini akan berakhir? Inilah yang terakhir kalinya. Kepingan besar yang dihancurkan Flash berjatuhan ke bawah. Akan menyebabkan kerusakan lain. Pandangan panasku dapat menghancurkannya menjadi sekecil debu. Sapuan panas berlanjut. Sampai Superman melihat kepingan terakhir. Wam, aku ingin bicara Flash. Dan sebaiknya segera kau jelaskan. Aku hampir tak percaya kalau tidak melihatnya sendiri. Kryptonian yang kejam. Kau kira dengan kekuatanmu dapat menandingi aku? Keliru Bung. Begetar lepas dariku. Kekeliruan yang akan kau sesali. Rao. Flash seperti kehilangan akal. Tapi tetap cerdas seperti biasa. Dia menggetarkan tubuhnya. Sehingga dapat melepaskan diri dari genggamanku. Bila kutemui jejaknya, pasti ia telah jauh. Dan bebas berbuat apapun. Apa yang merubahnya jadi monster? Mencari Flash akan menyibukkan Superman beberapa saat. Tapi cukup waktu bagi kita melaksanakan rencana kita. Sebaiknya kita tanyakan sejawat kita yang patuh. Dan memperoleh jawabannya. Perhatian orang-orang Norman. Ini tuanmu. Berkomunikasi dengan telepati. Katakan laporan kalian. Kami minta waktu tuan. 27-34 menit lagi tuan. Petunjuk yang tuan berikan untuk membuat senjata ini cukup sulit untuk diwujudkan. Teknologi tuan jauh lebih tinggi dari teknologi yang kami ketahui. Diam. Kalian harus menyelesaikannya. Kalian bertiga telah menunjukkan kemampuan kalian kepada kami. Ketika kalian menciptakan angin putar menyeberangi ruang dan waktu untuk menculik Flash dari bumi.
Angin yang sama, yang membawa kami ke dunia nyata ini. Tapi membuat injektor ini cukup ruwet. Diam. Kami tidak menerima permintaan maaf. Kalian harus menyelesaikannya. Bekerja dengan lebih keras. Untuk menyelesaikannya cukup 17 menit. Ya. Ya, Tuan. Tahan semangatmu, Cruel. Belum tentu mereka akan berhasil. Perlu kuingatkan Faora. Pergolakan telah mencapai puncaknya. Begitu badai berlalu, lenyaplah kesempatan bagi kita. Kesempatan ini tak akan terulang. Pada saat kau temukan dimensi bangsa Norkan yang dekat dengan Phantom Zone, dan mengetahui gejolak ini merupakan pintu untuk berkomunikasi dengan telepati kepada orang-orang Norkan, waktu kita terbatas. Seperti yang kuperhitungkan, Jar-Ur. Begitu Flash masuk dimensi mereka, dia akan jadi budak kita. Sungguh menyenangkan dapat memerintah Flash menjadi si gila berkecepatan super. Cukup satu sebagai penjahat Krypton yang terperangkap di Phantom Zone ini, kita bisa bebas. Tapi tidak perlu kita bersenang-senang dulu. Faora benar, tapi, memaksakan Flash berbuat brutal di depan Superman adalah siasat yang jitu. Benar, kita tidak dapat mengendalikan pikiran manusia Krypton itu. Kita sibukkan ia dengan mencari Flash sampai ketemu. Cukup lama bagi kita untuk dapat membalas dendam kepada putra Jor-El itu. Bertahun-tahun yang lalu di Krypton, ayah Superman, Jor-El menemukan proyektor Phantom Zone, untuk mengirim para penjahat ke Phantom Zone tanpa bisa melarikan diri. Sudah kutelusuri seluruh pelosok tanpa menemukan jejaknya. Menurutmu, temanmu selalu di pihak yang benar di dunia kalian, kalau begitu. Kemungkinan dia mengalami suatu tekanan mental. Akibatnya segala perbuatannya tak terkendali seperti itu. Tidak, Flash tak akan pernah melakukan itu. Pasti ada penyebab lain yang mempengaruhinya sejak kedatangannya ke dimensi ini. Akan kuselidikinya. Apakah Superman hanya ingin menghibur kita dengan kata-katanya? Atau menghibur dirinya? Bagus teman yang patuh, tugas kalian selesai. Sempurna hanya dalam waktu 15 menit. Berfungsi baikkah alat itu? Kami jamin Tuan. Mungkin bisa diuji coba. Tidak ada waktu, rencana harus segera dijalankan. Dengar baik-baik. Beberapa saat berselang. Kau benar, Jenderal Zod. Waktu tinggal sedikit. Itu yang kutakuti, badai itu berlalu lebih cepat dari perhitungan kita. Kalian rasakankah? Telepati kita kepada mereka mulai memudar. Bila badai berlalu, kita akan menjadi penghuni Phantom Zone yang tak berdaya lagi. Ya, tapi dengan rasa puas. Karena dapat membalas dendam pada putra Jor-El. Sementara budak kita, Flash telah melakukan tugasnya dengan amat baik. Dia tak kita perlukan lagi. Bunuh dia. Akulah yang berhak membunuhnya Jax-Ur. Kau pun tahu Cruel? Faora lebih dulu mengajukannya. Dan dia akan melaksanakan haknya dengan penuh kegembiraan. Lihat dia menekan kepalanya. Terpejam menahan sakit. Dia akan segera mati. Sungguh rapi kerjaanmu, Faora. Mudah Jenderal Zod. Aku hanya ingin memanfaatkan lahar panas yang mengelilingi kota Norkan. Kuperintahkan Flash untuk berlari di atas permukaannya. Dan membiarkan lahar menelannya. Si manusia tercepat Iu kini berada jauh di dasarnya. Kini kita menghadapi babak akhir dari balas dendam kita. Sesaat kemudian, Superman, kami menemukan sesuatu yang pasti menarik. Buatlah orang-orang Norkan itu yakin Cruel. Tenang, Jenderal Zod. Dengar. Rasanya tak sanggup lagi meneruskan pencarian Flash. Kami yakin berita ini akan mengejutkanmu. Temanmu tampak berada di permukaan laut panas beberapa menit yang lalu. Kini saatnya Jax-Ur. Sementara Superman tengah mendengar berita tentang Flash, aku tahu apa yang harus kulakukan tanpa kau memperingatkannya, Faora. Apalagi yang kau tunggu? Orang-orang Norkan memberi kesempatan musuh kita berada di pandangan ini sektor? Mengapa ia ragu-ragu? Aku tidak tahu. Tampaknya keadaan menjadi lebih sulit dari yang kita harap. Lihat. Dia mengeluarkan air mata. Atau entah apa mereka sebut. Ia tidak ingin menembak. Tak mengherankan Jax-Ur, tampaknya mereka hendak mengkhianati kita. Cruel Jenderal Zod. Kita berempat harus memadukan telepati kita kepada orang Norkan itu. Dia harus menembak sementara Superman berada di sasaran. Badai berangsur hilang. Melemahkan telepati kita. Konsentrasilah. Pada saat itu, lautan lahar panas yang menelan si manusia tercepat di bumi tampak tenang. Dan tanpa diduga. Ya, Faora memerintahkan untuk masuk ke laut panas ini.
Tapi ia tak memerintahkan untuk menggunakan getaran cepat agar molekul tubuhku mati sementara. Sehingga aku tak merasakan panasnya lahar ini. Kupikir si tolol itu tidak akan pernah ingin menembak. Tapi, dia akhirnya melakukannya juga. Korban kita tidak mengetahuinya. Masih asyik mendengar tentang berita kematian Flash. Beberapa mikrodetik lagi dia akan menyusul Flash ke neraka. Hahaha. Dan kita akan merasa sangat bahagia. Hohoho. Mungkin para penghuni Phantom Zone itu tak tahu bahwa jalur telepati untuk mengendalikanku mempunyai dua arah jalur. Sementara aku boneka tanpa daya. Aku mendengar pembicaraan telepati mereka tentang rencana balas dendam terhadap Superman. Kini mereka memusatkan pikiran ke arah lain. Aku bebas dari pengendalian mereka. Hampir saja terjadi. Menyingkir, Superman. Sinar ini tak boleh menyentuh tubuhmu. Hei, apa yang? Flash masih hidup? Aku tak mengerti. Dia lenyap karena menghalangi sinar yang akan mengenaiku. Flash gagalkan rencana kita. Ini kesalahan Faora. Ia menjamin kematian Flash. Ingat? Dia tak kita butuhkan. Apa untungnya dia berada di sini? Injektor itu melempar Flash memasuki Phantom Zone. Aku khawatir kejadian ini akan terjadi. Oh, tutup mulutmu Cruel. Kau tak lebih. Lihat badai telah berlalu. Ini yang kita khawatirkan. Lenyaplah pintu telepati kita ke dunia Norkan. Apa itu Superman? Kau mendadak tampak pucat. Krypton yang agung? Aku menerima pesan telepati dari Flash. Menjelaskan bahwa badai tadi merupakan pintu terselubung ke Phantom Zone. Phantom Zone? Kami belum pernah dengar istilah itu. Flash berada di sana. Dia mengorbankan dirinya terhisap ke Phantom Zone, menggantikanku. Jangan salahkan dirimu dulu, Superman. Suara siapa itu, Superman? Itu Flash. Menggetarkan dirinya hingga keluar dari Phantom Zone. Ketika Flash telah tampak. Tentu risikonya besar, tapi aku bertaruh meriam injektor itu dibuat untuk memindahkan molekul manusia Krypton. Dan tidak berfungsi baik untuk molekul manusia bumi. Karenanya, kehadiranku di sana cuma sesaat. Lain kali kami pasti berhasil, Putra Jor-El. Itu sumpah kami dan pasti akan terlaksana. Memuakkan, meski mereka gagal, namun akan tetap mengusahakan menyeretmu ke Phantom Zone. Tanpa ada kau, Flash. Mereka pasti berhasil. Lalu, saat perpisahan tiba. Setelah melihat pengorbanan dan keberanianmu, Flash. Sulit bagi kami untuk percaya tuduhan bangsamu telah melakukan kejahatan di bumi. Rims. Kurasa tiba saatnya kami kembali ke bumi. Kota kalian telah kami perbaiki. Sesaat kemudian. Nah sobat, hendak turun di mana? Di sini Superman. Aku ingin menyendiri sementara waktu. Rims atas pembelaanmu padaku. Seburuk apapun perbuatanku. Dia kembali ke pusat kota. Tidak akan ada lagi tuduhan yang harus dihindarinya. Tuhan menyertaimu selalu. Tamat. Gimana ceritanya? Like bila suka, dislike bila tidak suka, komen dan subscribe ya untuk menambah semangat saya untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.